Saya selalu dibantu oleh Bu Mariati. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, anak-anak semuanya, saya di sini beserta Bu Mar dan teman-teman semuanya juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya, tidak ada kekurangan suatu apa. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Anak-anakku semuanya, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Tentunya dengan selalu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangannya. Yang beragama Islam menjalankan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang beragama lain juga melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajarannya. Anak-anak semuanya, kita awali bersama dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Tuhan, sehingga kita bisa dengan mudah memahami apa yang kita pelajari dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mulai belajar pada tema 2 yang membahas tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anakku semuanya, Tuhan menciptakan tumbuhan, ya, bermacam-macam jenisnya. Itu semuanya supaya bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Tuhan juga menciptakan berbagai macam hewan, ya, ada sapi, kambing, kerbau, gitu, ayam, kucing dan sebagainya, yang tidak bisa disebut satu persatu. Semuanya juga agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, anak-anak semuanya, tumbuhan dan hewan itu merupakan sumber makanan dan bahan baku industri, ya. Kemudian peralatan rumah tangga, juga merupakan bahan pakaian, kemudian juga pewarna dan kesehatan bagi manusia. Anak-anak semuanya, dapat kita bayangkan apabila tidak ada tumbuhan di sekitar kita, apa yang terjadi? Tentu kita akan kesulitan, terutama kebutuhan yang tentunya mutlak harus kita penuhi. Nah, anak-anak semuanya, kali ini akan bahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak semuanya, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak semuanya, setiap kali belajar kita tentu mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti setelah anak-anak belajar, diharapkan dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi,
dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi informasi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, menemukan sifat pertukaran dan pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Sedangkan yang kelima, nanti anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Kemudian yang keenam, memperagakan pola irama sederhana pada lagu Semara dengan tepat. Anak-anakku semuanya, mari kita awali belajar kita pada kesempatan hari ini. Nah, anak, ini ada gambar temanmu yang sedang bermain di bawah pohon apel. Nah, hari ini anak-anak, kita akan membaca sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Silahkan anak-anak disimak semuanya. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dengan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi dongeng tentang pohon apel yang tulus.
anak-anak semuanya, kalau kita lihat dari dongeng tadi, pohon apel memberikan semua apa yang dia bisa lakukan kepada sahabatnya, seorang anak laki-laki tadi. Yang pertama, dia bermain bersama waktu dia masih kecil. Kemudian dia pergi dan datang kembali. Situ dia butuh rumah, maka dahan-dahannya pun disuruh memotong untuk bahan membuat rumah. Kemudian dia tinggalkan lagi si pohon apel, dan seterusnya sampai akhir cerita tadi. Nah, anak-anak semuanya, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, siapa teman pohon apel? Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Tiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Empat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? 5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Nah, anak-anak semuanya, silahkan ini dijawab di buku tugasmu. Jangan lupa diberikan di atas tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Kemudian silakan ditulis pula tanggalnya. Nah, anak-anak semuanya, setelah tadi membaca dongeng pohon apel yang tulus, nah, sahabat Mudayu ini ingin mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Nah, ia mengambil lagi beberapa helai daun kering lagi dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama, dia letakkan 35 helai daun. Nah, dan di kotak yang kedua, dia letakkan 15 daun kering. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kotak yang pertama ini berisi 35 daun kering. Kemudian kotak yang kedua berisi 15 daun kering. Nah, sekarang 35 dan 15 kalau ditulis dalam matematika, kalimat matematika sama dengan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, anak-anak semuanya, sekarang akan saya balik. Nah, yang 15 saya taruh di depan. Kotak yang besar ini saya taruh di belakang. Nah, seperti ini. Maka kalau kita tulis dalam kalimat matematika menjadi 15 ditambah 35. Tapi ternyata anak-anak, hasilnya tetap sama walaupun kita balik posisinya, yakni 50. Nah, anak-anak semuanya, kalau begitu sama halnya dengan ini, ya, 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 juga sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Karena keduanya hasilnya sama, yakni berjumlah 50. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lihat contoh lain. 120 ditambah dengan 930. Ini hasilnya adalah 1050. Kalau saya balik letaknya, saya tukar letaknya menjadi seperti ini, hasilnya juga akan sama. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi anak-anak semuanya, 120 ditambah
930 itu sama dengan 930 ditambah 120. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak pahami, nah sekarang kerjakan soal ini seperti biasa, tetap dikerjakan di buku latihanmu. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Ini tinggal mengisi 200 ditambah 350 sama dengan berapa, tulis ini. Kemudian 350 ditambah 200 itu sama dengan berapa, ditulis di sini juga. Jadi ini menjadi, ini pindah ke sini, ini 350, kemudian yang sini 200. Jelas ya? Silahkan diselesaikan, ini mudah sekali, saya kira nggak ada masalah. Nah, anak-anak semuanya, jangan lupa selalu menuliskan tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, tanggalnya menyesuaikan. Nah, tanggal berapa? Nah, anak-anak semuanya, anak-anak pernah nggak melihat pohon cemara? Ini sahabatmu kemarin pergi ke gunung ya, melihat di sana ada pohon cemara. Nah, cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Nah, anak-anak, bisakah kamu menyanyikan lagu ini? Ini lagu Cemara, karya A.T. Mahmud. Ya, lagunya begini. Do re mi mi sol fa mi re. Ya. Cemara pohon ramping. Ya. Re mi fa fa la sol fa mi. Daunnya halus langsing. Nah, gitu ya. Bergerak-gerak kian kemari seperti
Nampaknya kita sudah mempelajari semua yang harus kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya sudah paham semuanya apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Kalau sudah paham anak-anak, yuk sekarang kita sudah mempelajari tadi tentang membaca dongeng dengan lafal dan intonasi dan ekspresi yang tepat. Dan yang kedua, kita juga mempelajari bagaimana mengidentifikasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, menemukan sifat pertukaran dan penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Sedangkan yang keenam, memperagakan pola irama sederhana pada lagu cemara dengan tepat. Nah, pada lagu cemara dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, tidak lupa saya selalu mengucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebagai akhir, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, sekali lagi ucapan terima kasih saya sampaikan. Saya dan Bu Mar mohon pamit. Apabila videonya bermanfaat, kamu suka, silahkan di like, kemudian di share kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sama-sama kelas 3 yang membutuhkan pembelajaran pada hari ini. Kemudian jangan lupa juga subscribe yang baru pertama kali mengikuti pembelajaran Pak Rahmat menggunakan video seperti ini. Sekian dari Pak Rahmat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa tetap belajar dengan semangat, pasti bisa.